tidak sampai begitu. Jadi betapapun, bagaimanapun hebatnya pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW, belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah memuji Nabi Muhammad. Jadi ini pujian qasidah burda hebat pujiannya. Tapi masih belum ada apa-apa. Kenapa? Karena Allah memuji Nabi Muhammad. Kalau Allah memuji Nabi Muhammad, masa kita yang ngaku umatnya tidak memuji Nabi Muhammad? Oh, berarti sudah jelas. Kalau orang tidak mau salawat, tidak mau memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tergolong orang yang Allah haramkan atas diri mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nak datang kawai Allah cabut rahmat. Maka datang wong ngadokan tahlil salah, wong ngadokan maulid salah, wong ngadokan budahan salah, dikatakan bid'ah. Gawe dak datang kau lah. Kalau kita tidak seperti itu, mereka nak nyungsep, nak ngapotel segala mereka, asal jangan ngotak-ngatik kita, ngapi ke ulama kita, ngatoi kita musyrik, ngatoi kita misalnya orang yang dolal, orang yang sesat, nah lain cerita sudah. Alah, begitu mereka. Karena rahmat Allah cabut, makanya mereka nak tetap kagum. Walaupun datangnya melalui Al-Quran wal Hadis, gitu. Wah, ayat Al-Quran begini, Al-Hadis begini, oh ini begini, kalian yang salah. Biarlah sudah. Nah, tapi kita yang merasakan nikmat Allah dan rahmat Allah pada malam hari ini. Mungkin, dan saya minta maaf sebelumnya, mungkin sebagian besar kita tidak paham apa yang kita baca tadi, qasidah burda, apa sih artinya. Tapi dapat tidak kita gasunya? Kita tidak paham apa yang kita baca. Apa sih maknanya? Baik itu cerita mengenai pujian, baik cerita mengenai tawasul, baik cerita dalam qasidah burda mengenai kemuliaan Al-Quran, baik sampai akhir doanya. Kita tidak paham mungkin. Tapi kita mendapatkan rasa. Dzauq, rasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tanpa kita minta. Allah juga kenikmatan. Coba bandingkan dengan kenikmatan dunia. Itulah yang disebut dengan rahmat dan nikmat yang hakiki. Rasa yang Allah berikan kepada kita. Rasa ini bukan sepele. Rasa yang Allah berikan pada setiap manusia itu bukan hal yang sepele, merupakan nikmat yang sangat besar. Orang tidak akan sampai kepada Allah tanpa ada rasa. Orang tidak akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW kalau bukan karena rasa. Rasa. Cinta dulu, kenal dulu dengan Rasulullah, baru gaso, asal dengar nama Rasulullah merinding. Begitu juga kepada Allah. Kita kenal dulu Allah melalui sifat-sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah. Kemudian kita tafakuri nikmat-nikmat atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah berikan kepada kita rasa. Nah, kalau dengan rasa inilah nanti kita akan dengan pribadi kita akan bisa menjabarkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang ada pembicaraan daripada ulama yang kalau kita cerna dengan akal sehat seakan-akan mereka ini sudah di luar jalur, di luar Islam. Contohnya siapa? Syekh Abu Yazid, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dia pernah mengatakan mafil jubbah illallah. Tidak ada yang lain di jubah aku ini kecuali Allah. Kalau orang awam yang tidak ngerti yang Allah haramkan pada diri mereka rasa itu tadi, mereka akan mengatakan, wah gila itu Abu Yazid Al-Bustami. Masa Tuhan dikatakan dalam jubahnya? Tidak bisa ngomong itu kecuali ada rasa. Ada rasa. Nah, rasa itulah yang akan coba sama-sama kita gali. Siapa tahu kita ketemu rasul tadi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga tidak Allah haramkan rasa cinta kepada Allah, rasa ma'rifah kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah dan kedekatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, biasa tiap malam Rabu kita membaca kitab Syiarus Salikin. Ini malam yang ke-9 kita membaca kitab Syiarus Salikin. Syiarus Salikin dikarang oleh Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Nah, mungkin sebagian kita ada yang belum pernah dengarnya.
Apa sih makna Al-Falimbani? Wong kita galo, wong Palembang maksudnya. Itu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Wa nama beliau di Mekah, di Mesir, di mana-mana terkenal. Lagi tong Palembang jarang dengerinnya lah. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab beliau Syiarus Sadiqin. Dan alhamdulillah kita telah membahas mengenai sampai pada akhir sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anna haqqa fi ta'ati wajibun 'ala al-khalqi bi ijabihi 'ala alsinati anbiya'ihi la bi mujarradil 'aqli. ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به. Dikatakan oleh Syekh Abdul Somad di sini, dan bahwasanya hak Allah agar manusia wajib bagi manusia untuk taat kepada Allah. Jadi manusia punya kewajiban terhadap Allah agar taat kepada Allah. Biijabihi ala alsinati anbiya'ihi la bi mujarradil aqli. Dengan kita menjawabnya itu bukan dengan hukum akal kita, tapi ala alsinati anbiya'i, yang datang dari lisan atau lidah para nabinya. Jadi Allah nyuruh kita taat. Kenapa Allah nyuruh kita taat? Bukan karena menurut hukum akal kita, tapi memang karena wajib kita sebagai makhluk Allah untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk taat kepada Allah. Itu tujuan Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia dan jin khususnya. Allah ciptakan manusia dan jin bukan untuk nyari duit, bukan untuk bergelimang dengan harta, bukan untuk mereka tenggelam dalam kehidupan dunia yang fana. Enggak. Bukan itu tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita liya'budun, agar kita nyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pahami tujuan Allah menciptakan kita, tidak susah kita, walaupun kurang duit, walaupun kurang harta, tidak susah kita. Kenapa? Kita ngerti tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk numpuk duit, bukan untuk memperbanyak harta, tapi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita hidupnya susah, kita tenang. Nah, kebanyakan kita lupa dengan ayat ini. Tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Lupa, atau dilupakan oleh Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Lupa. Sehingga kurang dikit ngeluh, lebih lupa, kurang ngeluh. Nah, itu kebanyakan kita kan begitu. Lebih lupa, kurang ngeluh. Itu contohnya kita khususnya di Indonesia, apalagi panas salah, hujan salah. Panas, kalau panasnya plus aku mati puluh, malah hujan salah puluh, hujan terus. Untuk puluh sama Allah. Itu manusia lupa tujuan ketika mereka diciptakan oleh Allah itu apa? Untuk apa diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi taat kepada Allah bukan menurut akal kita, tapi memang sudah Allah wajibkan kepada kita melalui lisan para nabinya. Jadi untuk apa ini masuk pembahasan mengenai sifat wajib bagi para nabi dan rasul serta sifat mustahil dan jaiz. Nah, sebelum kita jelaskan mengenai apa yang kita baca tadi, sifat wajib bagi para nabi dan rasul ada 4. Ya. Sifat mustahilnya 4, sifat jaiznya 1. Apa sifat wajib bagi para nabi dan rasul? Pertama, as-sidqu, at-tablighu. Sidq ini artinya jujur. Para nabi tidak pernah bohong. Para nabi dan rasul tidak pernah sewit.
Sekewet mungkin tidak menyampaikan Al-Quran, ada yang mungkin ada yang dikurangi sama mereka. Enggak, mereka tidak begitu, mereka jujur, sidik. Tabligh menyampaikan semua dari Allah, mereka sampaikan. Al-amanah, amanah. Yang keempat, fatana, cerdik. Nabi tidak kati yang lolo dan tidak kati yang lolo. Nah, ini langsung kita mulai balik. Nabi tidak ada yang bodoh atau pura-pura bodoh. Kalau bahasa kita pelempar, Nabi tidak kati yang lolo dan ngelolo. Kati itu Nabi yang ngelolo. Yang ngelolo itu kita. Nah, galak ngelolo. Kalau Nabi tidak kati ngelolo. Fatana. Jadi 4 sifat wajib. Sifat mustahil lawan dari sifat wajib. Lalu berikutnya sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Apa itu? Wuqu'ul a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimil 'aliyyah. Itu sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Apa maknanya? Wuqu'ul a'radul basyariyah, terjadinya kepada mereka apa yang terjadi pada manusia biasa. Kalau manusia dari kecil, ke remaja, ke dewasa, ke tua, ke depot, udah kacang apa-apa lagi, itu juga Nabi. Mana? Manusia biasa nikah, Nabi juga nikah. Manusia biasa ke pasar, Nabi juga ke pasar. Manusia biasa bersenda gurau, bercanda atau penesan, Nabi juga penesan. Sama, Pak. Tapi yang terjadi kepada mereka tidak merendahkan martabat mereka yang tinggi. Nabi jualan, Nabi Muhammad jualan, berdagang beliau. Mana? Tapi tidak pernah beliau teriak-teriak. Misalnya, ayo 10.000, 10.000, 10.000, teriak-teriak. Tidak pernah Rasulullah atau para nabi. Berdagang ya berdagang, yang mau beli silakan. Tidak perlu teriak-teriak. Kalau kita teriak-teriak, apalagi kalau bulan Ramadan, Masya Allah, tinggal 10.000, jam 11 bulan Ramadan, maaf saya tidak puasa, kalau nyegit sekarang minum adalah. Kalau para nabi dan rasul sudah dagang, mereka tidak, tapi tidak teriak. Wala sakhab, disebut mereka tidak teriak ketika berdagang. Nikah sama kita. Tapi kejadian yang terjadi pada mereka tidak menyebabkan martabat mereka itu rendah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau kita paham ini, baru kita bisa memahami bagaimana kedudukan Nabi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak salah. Banyak orang salah kadang-kadang mengatakan ada Nabi yang dicoba oleh Allah sakit, kemudian korengan, kemudian ada ulet, kalau mau sholat atau ibadat uletnya ditaruh dulu. Mana? Setelah sholat, setelah ibadat diambil lagi uletnya, ditaruh di badannya lagi. Masuk akal lah? Coba definisi Nabi apa? Ini cerita tidak benar. Lah kalau cerita tidak benar, kenapa disampaikan kepada umat? Nabi Ayub katanya kan seperti itu. Tidak benar seperti itu. Makanya pahami sifat jaiz bagi para nabi dan rasul itu apa. Terjadi pada mereka akan terjadi kepada kita. Tetapi kejadian itu tidak menyebabkan martabat mereka rendah. Tidak merendahkan martabatnya mereka. Contoh lain lagi, misal ada di dalam satu buku diceritakan ada seorang pelacur. Kemudian dia bertobat, lalu dia kawin, punya anak 7-7-nya jadi nabi semua. Masuk akal lah. Nabi laisu bikanal ibunya mereka tidaklah dari kalangan orang-orang yang hina. Andai ibunya Nabi pelacur, maaf, ketika mereka ajak orang, kalian jangan berzina, urus ibu kau pelacur. Nah, jadi tidak mungkin. Makanya hati-hati, harus kita pahami benar sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah dan para nabi atau para rasul.
Kemudian walakinnahu ba'atha ar-rusul wa adhara sidqahum bil mu'jizati adh-dhahirati abalaghu amri wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi fa wajaba 'ala al-khalqi tasdiqahum fima ja'u bih. Ya. Tetapi Allah mengutus para nabi dan rasul dan menampakkan kebenaran para nabi dan rasul dengan apa? Allah perkuat dengan mukjizat. Jadi semua nabi dan rasul punya mukjizat. Cuma kadang-kadang penggunaan bahasa kita kadang-kadang salah. Kadang-kadang kita ada ngomong ya kita ngapkan mukjizat dari Allah atau mukjizat dari seseorang, mukjizat dari siapa gitu. Enggak, mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah berikan hanya kepada para nabi dan rasul untuk memperkuat bahwa mereka itu memang benar utusan Allah. Jadi mesti ada, tiap nabi dan rasul itu mesti mempunyai mukjizat. Kalau tidak ada mukjizat diragukan orang, ini nabi atau rasul, nabi atau rasul atau bukan? Rasul atau bukan? Nabi atau bukan? Kok nabi nggak punya nabi tapi tidak punya mukjizat? Sebab salah satu ciri dari nabi atau rasul ada mukjizat untuk memperkuat kebenaran bahwa mereka memang adalah pesuruh Allah atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang juga ada yang disebut dengan irhas namanya. Irhas itu kejadian luar biasa yang Allah berikan pada nabi dan rasul, tapi sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu banyak juga terjadi pada Nabi Muhammad. Di antaranya ketika Rasulullah masih kecil disusui sama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu badannya kurus, kambingnya lebih kurus lagi. Nah, punya kambing kurus. Jadi ngambil upah kalau bahasa kita, ya apa? Ngambil upah untuk menyusui orang. Itu kebiasaan zaman dulu. Halimatus Sa'diyah nunggu. Yang lain sudah dapat, beliau dewean. Kelemes, badan kurus, sesik gak makan, balik ke rumah kambing lah kurus pulau, susu gak metu. Susu kambing tidak metu. Begitu beliau mau balik, tiba-tiba ada yang teriak manggil beliau untuk menyerahkan Rasulullah. Begitu beliau mendekat Rasulullah, langsung beliau cinta dengan sang bayi Rasulullah ini. Badannya mulai lemah, asinya penuh. Balik ke rumah kambingnya gemuk-gemuk. Susu kambing ini tadi full. Bukan hanya mereka yang makan, tapi bagi ke tetangga-tetangga. Nah, itu luar biasa. Karena apa? Karena memelihara atau menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian irhas lainnya ketika Rasulullah berdagang dengan Maisarah. Maisarah ini adalah pembantunya Siti Khadijah. Sudah sama Rasulullah jalan ke Syam berdagang. Maisarah melihat kejadian apa? Nabi Muhammad dinaungi oleh awan. Mulai dari keluar dari Mekah sampai ke Syam sampai balik lagi dinaungi oleh awan. Jadi Rasulullah tidak kena panas. Payungnya Allah yang ngirim, yaitu awan. Makanya dikatakan tudhilluhul ghamamah tudhi'uhus sahaib. Itu dalam maulid apa? Ad-Dibai. Tudhilluhul ghamamah. Nabi Muhammad kalau berjalan dinaungi oleh awan. Tudhi'uhus sahaib. Awan kalau Rasulullah perintahkan nurut. Ayo, kau ke sana, kau ke sana. Nurut dah awan. Nurut. Contohnya apa? Dikisahkan ada seorang badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hewan ternak kami banyak yang mati, sumur-sumur kami kering, tolong mintakan hujan. Ini Rasulullah lagi khutbah, badui datang. Lagi khutbah, badui datang. Memang sering dalam cerita Rasulullah, kadang-kadang yang namanya orang badui, orang pedalaman ini, orang gunung lagi gitu, itu selalu membuat sahabat yang lain itu gerem kadang-kadang. Tapi memang mereka seperti itu, keras orangnya. Pernah diceritakan di depan Masjid Nabawi nyencing gitu orang Badui. Sena Umar ada bahasa kita lanjak itu lawan ini. Tapi kata Rasulullah jangan. Macam-macam Badui. Jadi ketika Rasulullah pernah khutbah, tiba-tiba memotong kata Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad bin Abdullah, hewan ternak kami mati, sumur kami kering, makanan kami habis. Paham Rasulullah. Langsung Rasulullah angkat tangan minta hujan. Tiba-tiba
ghamam atau awan berkumpul kemudian hujan. Selama beberapa hari dalam riwayat sahih seminggu hujan. Lah seminggu datang lagi pula ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, maka kami hubu galau. Hewan ternak kami hanyut galau. Akhirnya kata Rasulullah, Allahumma hawalaina la alaina. Rasulullah menunjuk syarat ke awan. Jadi minta dipinggirkan, jangan di kota Madinah, sudah di pinggir Madinah. Akhirnya awan penurut, pinggir dewek ada. Hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Nah begitu irhas atau mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, dan itu harus ya. Setiap nabi dan rasul harus punya mukjizat. Karena memang orang yang mereka hadapi orang yang harus butuh mukjizat. Hampir sama dengan zaman sekarang. Kalau dakwah ada karomah misalnya, cepat. Walau karomahnya eca-ecaan. Walau karomahnya eca-ecaan. Kan ada loh karomah palsu-palsuan. Lagi zaman sekarang. Orang pura-pura tembus pandang banyak zaman sekarang. Orang tembus pandang, contohnya bagaimana? Misal ada orang datang pakai celana, di dengkulnya sobek, koyak dengkulnya, datang begitu. Inti ini dia datang asar misalnya, inti tuh udah sholat ya. Wow hebat, begini, tahu aku udah sholat, padahal nyingok selamanya bolong, ini jelas gak sholat kalau jangan bolong ada. Ujung paling hebat, kita gitu tembus baca. Yang Ustaz tadi diomong ke itu nanya ke pulau, lain pulau jalannya, berubah. Wong itu ngatuk aku tembus. Dia udah udah sadar. Nah itu banyak. Jadi sekarang hati-hati. Karomah tidak Allah berikan kecuali ini sering anak ngomong. Tidak usah nyimak jauh-jauh dah. Orang yang melakukan sunnah dia anggap wajib, yang makruh dia tinggalkan, yang mubah jadi ibadat, yang mubah jadi ibadat, yang adat atau kebiasaan semuanya jadi ibadat bagi dia. Nah, itu baru wali, baru bisa karomah terjadi pada orang tersebut. Kalau orang aku wali-wali, semayang edah, puasa edah, zakat jauh, haji males, mana jadi wali Allah? Jelas-jelas wali syaitan. Nah, wali syaitan tidak sengaku-ngaku menjadi wali, sudah diem lah, itu lebih lemah tidak tahu wong daripada tahu wong. Maka dikatakan kamin masyhurin bi barakatil mastur. Berapa banyak orang yang terkenal itu karena orang yang tidak terkenal. Wong yang tidak terkenal ini nyaji ke wong si kok wong jadi terkenalnya, padahal yang terkenal ini berkat siapa? Berkat wong yang tidak terkenal tadi. Kalau namanya berkat sisa, tidak lemah. Berkat makanan, berkat minuman, omongan gitu, berkat sisa, udah lah. Ambil berkat, begitu, ambil sisa. Nah, kamin masyhurin bi barakatil masyhur. Berapa banyak orang yang terkenal itu berkat orang yang justru tidak terkenal. Itu beda mukjizat wal karamah. فبلغوا أمره ونهي وعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به. Mereka menyampaikan perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah, maka wajib bagi semua makhluk membenarkan mereka. Membenarkan apa yang datang kepada mereka, wajib membenarkan. Ini insyaallah sedikit ini dulu sebagai pemanasan. Mungkin minggu depan insyaallah ya majelisnya, kalau burdahnya mungkin 2 minggu sekali, burdahnya 2 minggu sekali, tapi majelis harus salikinnya tetap jalan terus tiap minggu. Biasanya kita mulai jam 9 atau setengah 10. Kalau memang ngumpul cepat jam 8 kita mulai. Yang nak balik duluan, yang nak agak dalu, yang nak balik subuh, nak nginap laju. Majelis kita pokoknya Islam romantis. Sebagian orang, ada inang punya muna-muna, Islam romantis. Biar kelasan, muna. Memang kita romantis.
salam kita peace. Dia assalamualaikum ini dah kita ini assalamualaikum peace. Nah, tak kena ibu-ibu. Kita romantisan, baik. Tidak nak ngabung-ngabung, tidak nak ini, lajulah kamu. Kita nak romantis. Tujuannya membangkitkan cinta tadi. Ya dah, romantis itu kan cinta. Rasa tadi. Nah, itu tujuan kita. Juga biar dijingok di mata orang-orang kafir, Islam tidak mesti macam itu. Islam dia lembut. Tapi jangan jogo-jogo ngajak ke kasar. Bukannya lembut artinya kita lembut iwang lembutnya ada. Hati cerita. Hah? Yang lembut iwang lembut. Tapi kalau orang keras kita lebih keras. Kita punya banyak slogan banyak buku. Di antaranya boleh haku walau kana murad. Kalau urusan tak benar, katakan yang benar walaupun pahit. Mau nak ngatoi kita, nak fitnah kita, nak muncul kita terserah. Kalau hak. Terutama urusan akidah. Kalau sudah akidah batil, kita katakan batil. Kalau dia dolal kita katakan. Tidak hati karena ini karena itu kita lembut. Hati itu. Kalau sudah urusan akidah, keras. Urusan akidah. Nah, kalau nak tanya lebih jauh lagi, insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati rahmati kita semua. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Mengingat waktu sudah cukup malam, jam 10:30. Barangkali dengan harapan apa yang telah kita laksanakan tadi mendapatkan ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh syafaat dari Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Kami mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat kekurangan dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.